teman-teman, selamat datang kembali di Podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Hari ini kembali lagi bersama aku Friska Marcelia. Di nuansa tahun baru ini kita masih bersama-sama dengan Kakuh, dan aku ditemani sama teman-teman baru nih. Ada Daniel, ada Bang Filipi, dan ada Carla. Karena spesial tahun baru, kita tuh mau rame-ramean nih teman-teman di sini sambil kita silaturahmi, bertegur sapa nih di tahun yang baru ini. Kita akan bahas tentang toxic masculinity. Nah, apa sih toxic masculinity itu? Kalau misalkan secara aku riset pribadi nih teman-teman dan aku, toxic masculinity itu adalah suatu fenomena di mana pria itu tuh dituntut untuk menjadi dominan, terus mereka tuh dituntut untuk sulit untuk mengekspresikan dirinya karena biasanya yang lebih ekspresif, yang lebih sensitif, memakai perasaan tuh perempuan. Padahal sebenarnya menurut aku maupun pria atau wanita yang namanya manusia, dia tuh punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya maupun perasaannya. Nah, aku bakal sedikit tanya-tanya nih ke teman-teman dan Kakku tentang tema kita hari ini. Nah, aku mau nanya sih sebenarnya Kak, menurut Kakak sendiri toxic masculinity itu perkembangan itu gimana sih sekarang? Karena kan aku lihat tuh dulu tuh istilahnya tuh jarang banget ya kedengeran, tapi makin kesini makin berkembang zaman, kita makin sering nih denger toxic masculinity ini di lingkungan kita. Sebenarnya toxic masculinity itu sudah terjadi dari dahulu ya. Hanya saja mungkin pengaruh sosial media sekarang lebih terekspos dan lebih sering dibicarakan dan didiskusikan seperti itu. Jadi toxic masculinity itu adalah kecenderungan pria menyalahgunakan kelebihannya ya. Secara fisik pria otomatis lebih kuat daripada wanita seperti itu ya. Dan secara kalau kita ngambil rata-rata gitu ya, secara mungkin finansial gitu ya. Kita ambil rata-rata lah, tidak semua ya, tidak sering ini jangan nanti dibilang oh aku tidak mendukung feminisme gitu ya. Secara rata-rata pria lebih berpenghasilan lebih tinggi daripada wanita ya. Jadi melihat ini pria merasa cenderung lebih superpower daripada wanita dan dia menyalahgunakan kelebihannya itu yang dimaksud dengan toxic masculinity. Tapi Kak, kalau misalkan di Kakku sendiri atau teman-teman itu biasanya pernah nggak sih ngerasain atau ngalamin atau mungkin ngelihat fenomena toxic masculinity itu di kehidupan sehari-hari Kakku, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain juga? Ya, kalau misalnya kebetulan dulu memang sebelum saya kuliah konseling saya ngambil jurusan yang teknik ya. Dimana kalau misalnya kita lihat bahwa jurusan yang cenderung ke teknik itu mayoritas pria ya, atau ke lapangan itu mayoritas pria, dan pada saat dia melihat ada seorang wanita di situ, secara otomatis dalam pikirannya ini tidak akan lebih mampu daripada saya, seperti itu. Itu biasalah dalam dunia pekerjaan yang mayoritas pria. Begitu seorang wanita masuk, unsur judgmental ya, judgmental bahwa lu wanita, lu pasti tidak akan seperti gue, semampu gue, seperti itu. Seperti saya salah satu contoh gitu ya, saya kenal seseorang, dia wanita, engineering mesin, dan dia bekerja di engineering di pesawat di Soekarno-Hatta, di mana dia satu-satunya wanita yang ada di situ. Dan dia mengatakan bahwa pada saat dia memulai pekerjaan itu dan dia harus melihat apakah pesawat ini layak untuk terbang atau tidak dari sisi engineering gitu, teman-temannya berpikir bahwa lu nggak mampu karena lu wanita gitu. Dan dia melakukan itu dan dia memiliki kemampuan sama dengan teman-temannya dan dia harus membuktikan itu dengan bukti seperti itu. Kalau misalnya dari Carla sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin atau ngelihat temennya gitu di kehidupan sehari-hari? Untuk toxic masculinity ya, kalau secara langsung sih nggak ada yang, kayaknya aku belum pernah ngalamin ya. Tapi kalau ya secara di kehidupan sehari-hari, lihat-lihat orang gitu yang nggak aku kenal,
itu betul kata Kak aku, masih dianggap belum sekompeten laki-laki untuk menjadi pemimpin gitu. Maksudnya pemimpin di kantor atau pemimpin di organisasi dimanapun itu, perempuan tuh dianggap lebih emosional, nggak bisa berpikir itu logika, dianggap itu lebih mengandalkan emosinya gitu. Jadi menurut aku sih itu salah satu toxic masculinity yang aku tangkap dan aku lihat gitu, bahwa perempuan dianggap tidak sekompeten laki-laki, padahal dari segi KPI sama, dari segi nilai sama, dari segi kemampuan sama, dari segi IQ pun sama, tapi dianggap less kompeten dan men gitu sih. Oke. Kalau misalkan nih untuk cowok-cowok nih, Daniel dan Bang Filipi, kalian tuh sebenarnya ada nggak sih kadang-kadang tuh pressure di lingkungan kalian kayak, gue kan cowok nih, masa gue harus nunjukin sisi emosional gue sih, gue nggak boleh nih mengekspresikan diri gue kayak perempuan, gue harus jadi cowok yang dominan, gue nggak boleh nangis, gue juga nggak boleh suka hal-hal yang sebenarnya cenderung untuk perempuan. Karena kan kalau zaman sekarang kan cowok-cowok juga udah lebih melek fashion ya, suka berfashion juga, suka skincarean juga. Nah itu kalian pernah nggak sih mungkin kayak diledek, lo skincarean nih, fashion lo tuh kayaknya berlebihan banget deh kayak cewek, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang ya wajar. Kita kan pasti kan sebagai manusia juga pengen merawat diri, pengen menampilkan diri kita, mungkin melalui fashion kita bisa mengekspresikan diri kita. Nah kalau kayak Daniel dan Bang Filipi pernah nggak sih ngerasain hal itu? Oke, terima kasih MC. Jadi kalau misalnya untuk kita sebagai seorang laki-laki misalnya ya, kita mengekspresikan secara emosional kita, lebih bagaimana ada stigma kalau menangis itu lemah, menangis itu cengeng, menangis itu menurunkan kita kodrat sebagai lelaki. Mungkin itu bisa dikategorikan adalah salah persepsi. Kenapa bisa dikatakan salah persepsi? Misalnya, contohnya adalah kita berduka cita. Ya, dalam keadaan duka cita, entah saudara atau kerabat, bahkan orang tua kita yang misalnya berpulang atau mendahului kita tidak menangis. Ada stigma di mana hati nurani seorang laki-laki kalau tidak menangis. Oke, tidak harus menangis. Mungkin ada cara lain mengekspresikan rasa duka cita itu. Tapi laki-laki memang dari dulu, ya, tadi sesuai dengan kata Kakku, dikatakan bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada seorang perempuan. Kenapa? Laki-laki ada momennya, aku nggak bisa nih, saya nggak boleh menangis. Kenapa? Karena disitulah laki-laki harus menunjukkan rasa gua melindungi atau saya melindungi. Kalau saya menangis, siapa yang saya lindungi? Istilahnya seperti itu. Karena gini, kalau saya lemah, saya tidak kuat, bagaimana orang-orang itu berlindung kepada kita sebagai seorang laki-laki? Ini kalau dari persepsinya laki-laki. Tapi nggak harus selalu menangis itu lemah. Ya, itu dalam tanda kutip. Tidak selalu menangis itu lemah. Ya. Tapi misalnya sakit hati, misalnya ada salah-salah ngomong, kita langsung nangis atau apa segala macam. Mungkin kalau perempuan seperti itu ya, saya tidak tahu. Tapi mungkin secara fenomenanya dibentak, nangis, misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin kuat ya. Tapi ada juga laki-laki yang melankolis. Melankolis itu bagaimana dia mengeluapkan emosinya, dia bisa mengatur emosinya. Misalnya gini, ada satu pendeta. Pendeta itu setiap pagi dia itu untuk memulai aktivitasnya, dia tuh harus istilahnya mengeluarkan energi-energi kotor atau energi-energi yang tidak bagus dalam tubuhnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menangis. Dia mengeluarkan semua amarahnya, dia mengeluarkan semua energi-energi negatif dalam dirinya, itu setiap pagi dilakukan untuk dia keluarkan dengan cara menangis. Supaya apa? Supaya beliau dalam berpelayanan itu lebih fresh, lebih semangat lagi, dapat menerbangkan energi-energi yang positif. Apakah melankolis itu dikatakan cengeng, dikatakan lemah? Tidak, belum tentu. Jadi tergantung di mana penempatannya. Lalu tadi mungkin Kak Sela juga mengatakan bahwa laki-laki ini apa istilahnya, keras gitu ya, harus super power atau segala macam, istilahnya seperti itu. Itulah yang dikatakan toxic masculinity. Kalau masculinity itu adalah sifat seorang manusia, tapi kalau sudah toxic
itu sudah lari dari apa yang seharusnya. Mendominasi, entah itu merendahkan lawan jenis. Tadi juga mungkin seperti yang Kak Aku bilang, yang Kak Aku katakan di engineering, apakah perempuan bisa nih lebih dari laki-laki? Terkadang, iya, saya menemukan seperti itu. Dulu pun, mohon maaf, saya juga sempat seperti itu. Karena kita belum berpikir panjang, kita juga mungkin masih belum banyak melihat istilahnya fenomena di lapangan ya. Tapi setelah saya lihat, saya setuju dengan Carla, dengan IQ yang sama, KPI istilahnya yang sama, ya kan? Ya kita ini setara sebetulnya. Perempuan mau memimpin, silakan. Kalau merasa mumpuni, silakan. Dan kita sebagai laki-laki jangan terlalu menunjukkan ego kita, laki-laki, gua harus bisa atau gua harus lebih wow daripada perempuan. Enggak salah. Mungkin bisa ditambahkan dengan Filipin. Ya, oke. Thank you Daniel. Jadi kalau dari aku sendiri tuh bener tadi toxic itu, jadi kalau aku pribadi sih mikirnya yang penting itu balance ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus juga gitu. Jadi dan harapannya tujuan daripada masculinity itu adalah untuk yang positif. Jadi kalau selama itu positif, menurutku sih masih oke-oke aja. Misalkan nih ya kita tadi kita merasa kita nggak boleh menangis, kita harus mampu, harus kuat, harus sabar mungkin gitu kan. Itu kan mungkin tujuannya untuk yang hal-hal yang positif gitu kan. Nah tapi kalau misalkan sampai itu membuat seseorang atau kondisi kita nggak nyaman, itu mungkin udah mengarah ke yang toksik tadi seperti itu. Nah kalau aku pribadi tadi kan Daniel bilang kan kita harus kadang ada kondisi yang kita harus super power gitu ya, kita harus menunjukkan kemampuan kita itu di satu sisi benar. Nah kalau kondisi saat kita menangis kita merasa lemah, menurutku itu perlu juga. Karena gini, aku pernah dengar suatu cerita. Jadi dia udah punya keluarga lah, ada sebuah pasangan. Nah, tapi mungkin dia ada masalah nih terkait utang gitu kan. Nah, karena dia merasa bahwa dia nggak boleh curhat, dia nggak boleh sharing bahwa dia itu berkekurangan gitu kan. Dia tahan terus tuh sampai berapa lama, mungkin dia cari cara untuk lunasi utang dia kan. Sehingga sampai suatu saat karena dia mungkin udah nggak mampu lagi, dia nggak kuat lagi dengan karena dia tadi ada pikiran bahwa kita ini sebagai pria harus masculinity gitu kan. Nah tapi mungkin karena berlebihan tadi itu bisa jadi toksik juga. Akhirnya dapat kabar setelah seminggu kemudian gitu kan dia berpulang, dia meninggal gitu kan. Nah jadi maksudku sebenarnya kalaupun kita sebagai cowok gitu kan, kalau memang kita udah nggak mampu banget nih dan salah satu caranya adalah untuk suatu hal yang nggak bagus gitu kan, yang negatif, itu kita nggak apa-apa sebenarnya sharing juga gitu ke teman kita. Tapi bukan berarti kita adalah lemah, bukan. Karena memang ya manusia pasti nggak ada yang sempurna gitu kan. Dan bukan berarti juga kita menjadi lebih rendah daripada perempuan gitu kan. Karena ada momen-momennya. Tapi mungkin tadi sebenarnya masculinity ini tuh penting banget buat cowok gitu kan. Karena di satu sisi kalau dalam berkeluarga gitu ya, dalam keluarga baik keluarga inti maupun keluarga yang umum gitu, sebagai cowok gitu ya, sebagai pria, gimana kita harus punya juga punya power gitu ya, supaya keluarga kita itu pun bisa mempunyai pegangan. Jadi menopang juga itu penting juga. Jadi menurutku yang penting sesuai pada tempatnya dan balance, dan itu ke arah positif. Mungkin dari aku. Oke, berarti kalau misalkan aku tangkap dari jawabannya Daniel dan Bang Filipi, sebenarnya itu selama kita itu bisa mengkontrol dan menempatkan diri di mana kita menyalurkan emosi kita tadi, sebenarnya itu nggak ada masalah. Berarti kalian sebagai pria juga mengiyakan bahwa pria juga boleh untuk melakukan mengekspresikan dirinya kan. Nah, aku mau nanya deh, kalau misalkan menurut
teman-teman dan ke aku sendiri, sebenarnya ada nggak sih batasan-batasan dari sifat maskulinnya laki-laki? Contohnya kita udah bilang nih, kalau nangis kan tadi kan sebenarnya dijelasin panjang lebar tuh ya, kalau misalkan itu nggak apa-apa karena kita manusia ya, kita pasti punya emosi yang harus diluapkan. Kalau misalkan nih sekarang tuh kan banyak banget ya cowok-cowok tuh juga dia tuh punya ketertarikan ke bidang-bidang yang sebenarnya ini umumnya orang itu kayaknya buat cewek deh. Kayak contohnya sekarang kita lihat MUA juga banyak tuh, justru lebih banyak cowok daripada cewek ya. Terus cowok-cowok juga sekarang tuh juga banyak yang suka fashion, yang tadinya sebenarnya kayak cewek deh yang biasanya berkecimpung di dunia fashion, skincarean. Kayak tadi tegang aja, aduh jerawat aku nih, aku pingin ada acne pack nggak ya gitu. Nah menurut teman-teman dan aku sendiri, sebenarnya ada nggak sih batasan-batasan khusus dari pendapat aku dan teman-teman bahwa kayaknya kalau cowok tuh segini aja lah, kita menunjukkan sifat maskulin kita, kalau lebih kayaknya ntar kita dianggap orang kan suka nggak, kurang macho nih cowok skincarean, masa sih gitu. Itu kan sebenarnya yang menjadikan sifat maskulin yang tadinya sebenarnya untuk merawat diri dilihatnya jadinya negatif ya. Nah kalau dari aku sendiri dan teman-teman gimana pendapatnya? Justru dengan kita membuat batasan-batasan itu, ya, terjadilah istilah toxic masculinity seperti itu. Tanpa sadar akhirnya kita juga melihat perbedaan itu, membuat perbedaan itu, paradigma itu. Benar tidak? Cowok tidak boleh begini, cowok tidak boleh begini, seperti itu. Justru itu yang membuat akhirnya toxic masculinity. Itu sebenarnya seperti tadi yang dibilang Filipi gitu, seseorang bunuh diri, itu dampaknya gitu. Kalau kita lihat aja lah scattered ya, dari berita artis-artis Hollywood ataupun Korea ataupun Indonesia yang bunuh diri, mayoritas pria kan? Mayoritas pria. Karena apa? Karena memang persepsi yang dibangun dari kecil itu cowok nggak boleh menangis. Persepsi yang dibangun itu misalnya si cowoknya pakai baju pink itu bukan untuk laki-laki. Jadi lalu kenapa kita sekarang mempertanyakan gitu, make up, salon, kenapa harus juga membatasi pria? Padahal jujur ya, saya pribadi aja make up saya, tukang potong rambut saya semuanya pria, malah tukang jahit saya juga pria, seperti itu ya. Jadi kita justru jangan membuat batasan-batasan itu ya. Jangan membuat batasan itu. Justru dengan kita membuat batasan-batasan itu akhirnya terjadilah toxic society yang harusnya kita itu berusaha singkirkan, seperti itu. Yang menjadi perihal yang utama adalah pria dan wanita itu beda, tetapi sebenarnya keinginan untuk mencapai sesuatu itu harus sama. Yes, setara ya kak ya. Tetapi mereka berbeda, ya berbeda, ya. Tetapi kesetaraan itu harus sama. Justru pada saat kita memilah-pilah perbedaan, itulah terjadi toksik. Seperti itu. Justru kalau kita menerima bahwa misalnya begini, misalnya standar itu tidak boleh diturunkan kan dalam dunia profesional. Benar tidak? Ya, Setuju. Dalam dunia engineering, katakanlah mayoritas pria, masuk seorang wanita. Dia sebagai seorang wanita yang masuk ke dunia itu, dia harus memenuhi standar engineering, yang itu dicapai oleh mayoritas pria yang ada di situ. Dia tidak bisa memakai wanitanya dengan lalu menurunkan standar. Aku kan cewek, nggak bisa, benar tidak? Betul. Dia nggak bisa. Dia harus memenuhi standar itu. Kalau kamu memilih dunia engineering, kamu harus bisa sama dengan rekan kerjamu yang mayoritas pria. Kamu tidak bisa mengatakan aku kan cewek, lalu kamu ambil take it for granted dari perbedaan itu. Tetapi kamu mengatakan setara pada saat si pria mengatakan, hei lakukan ini, aku kan cewek. Mau nggak mau sebagai pria yang oke, gue harus melindungi, yang sudah didoktrin dari kecil, gue harus melindungi wanita, gue harus sayang kepada wanita. Akhirnya dia mengerjakan double yang pekerjaan si wanita. Lama-lama sebel nggak? Lalu dia mendiskreditkan, mengeneralisasi semua wanita begitu, dan dia yang dituduh sebagai toxic masculinity. Ini mana ayam mana telur? Benar nggak? Mana ayam mana telur? Coba kita tanya pada wanita, sering banget kita, aku kan cewek. Benar nggak?
lama-lama iya, tapi ngedumel dalam Iya, hati. betul. Kenapa? Saya didoktrin harus melindungi wanita. Ya kan? Dan akhirnya sebagai dunia engineering lebih baik gua pilih teman cowok daripada gua tambah kerjaan. Iya. Benar tidak? Secara logika seperti itu. Secara logika Betul, seperti betul. itu. Secara logika seperti itu. Nah, jadi jangan juga disalahkan apabila banyak pria yang berhasil di fashion, di make up yang kita katakan itu dunia wanita. Kenapa? Karena dunia pria adalah dunia achievement oriented. Saya jawab dari Alkitab. Kembali ke kitab Kejadian. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan? Dengan susah kepada pria, Ya. dengan susah payah, engkau akan berjuang, benar tidak? Mengusahakan tanah itu. Achievement oriented. You have to achieve something. Allah mengatakan itu kepada pria, tetapi kepada wanita apa kata? Engkau akan memelihara anakmu. Ada nggak Allah suruh kita mengusahakan? Tidak. Allah berkata, engkau akan memelihara anakmu, engkau akan melahirkan dengan kesakitan. Kita apa? Kita Allah berkata kita memberi belas kasihan. Dua hal itu berbeda. Saya katakan setara tapi beda. Kita harus kembali ke kitab Kejadian. Saya tidak katakan kita sama. Tidak. Jadi jangan salahkan apabila pria juga berhasil di dunia yang kita katakan wanita, karena memang pada saat Allah menciptakan pria sudah diciptakan pria lebih ya, tidak 100%, lebih cenderung katakanlah oh Kak aku 100 tidak, cenderung itu tidak 100%, tapi lebih dari 50%. Cenderung achievement oriented. Dia sudah tahu gua mau jadi ahli makeup dan dia fokus kepada itu. Kalau wanita enggak. Benar tidak? Kita lihat kanan kiri karena kita sosial. Pada saat Allah mengatakan kau akan memelihara anakmu, kau akan melahirkan, itu lebih kepada community, enak, ini itu, seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, walaupun itu di dalam profesional yang kita katakan mayoritas wanita, kalau memang kita mau menjadi ahli makeup, buatlah standar yang sama dengan rekan kerjamu yang pria. Jangan pernah kita menggunakan gender kita untuk mengambil keuntungan dari itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi toxic society. Makanya saya katakan, siapa duluan membuat toxic society? Saya juga tidak tahu. Apakah wanita? Apakah pria? Seperti itu. Teman-teman kayak dia mau nambahin. Oke. Oke. Sip, kalau itu. Jadi kalau yang aku tangkap, aku setuju sih sama pendapatnya aku. Kalau menurut aku tuh toxic society itu terjadi karena sebab akibat sih, karena adanya suatu peristiwa yang akhirnya dan jadi toxic itu karena bagaimana cara manusia tuh merespon kejadian itu sih. Kita mau respon dengan negatif atau positif, ketika kita merespon dengan negatif, ya akan terjadi lahirlah sesuatu yang sifatnya tuh toxic. Nah, sekarang mungkin aku tadi udah nanya-nanya nih. Aku sekarang mau gantian nih sama teman-teman, mungkin dari Daniel, Bang Philip atau Arla, ada yang mau nanya nggak tentang isu yang lagi kita angkat ini ke Kakku secara pribadi? Mungkin punya pertanyaan personal gitu untuk Kakku. Ya, aku dulu begini. Tadi aku tertarik dengan sharing dari Kakku. Tadi kan dibilang kan kalau dari firman gitu ya, kan pria itu diciptakan tujuannya tadi lebih cenderung ke orientasi ataupun hasil gitu ya. Kemudian kalau untuk perempuan itu lebih ke sosial gitu. Yang aku tertarik adalah dalam hubungan gitu ya, hubungan nantinya misalkan ada keluarga gitu kan, suami istri. Berarti kalau dari sharing tadi dari aku, yang aku tahu adalah
pria dengan wanita itu setara, tapi mungkin ada mungkin porsinya masing-masing. Jadi kayak mungkin kalau pria itu dia fokusnya lebih bekerja begitu kan, kemudian mungkin untuk perempuan lebih ke mengayomi anak begitu. Nah, apakah seperti itu ataukah memang ada pandangan lain dari kamu? Tolong yang saya sebutkan tadi jangan mengatakan perempuan harus jadi ibu rumah tangga. Tidak ya. Jadi maksud saya seperti ini. Jadi kita itu memang berbeda, tapi kita setara. Maksud saya wanita dan pria. Nah, makanya saya sebagai contoh simpel lah kita para wanita. Apabila seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, tahap pertama PDKT, benar nggak? Tujuan pria adalah mendapatkan si wanita itu. Dia akan melakukan segala cara untuk menyenangkan wanita itu supaya wanita itu menyambut cintanya. Benar tidak Filipi dan Daniel? Benar. Dia akan menjadikan wanita itu queen-nya setiap hari. Diganggu 24 jam oleh wanita tidak apa-apa. Diminta hal-hal ini tidak apa-apa sampai akhirnya menjadi pacar. Setelah menjadi pacar, kita para wanita coba renungkan bagi yang sudah punya pacar. Biasanya dia berubah nggak dia? Usahanya yang 100% akan turun. Kenapa? Karena udah dapet. Apa? Udah jadi istri. Udah dapet. Tujuan gue udah dapet. Tujuannya adalah mendapatkan si wanita. Sedangkan si wanita terlena pada masa-masa dia mendekati, dia kira akan dia terima itu seumur hidupnya. Pria tidak. Pria gue udah dapet kok. Udah. Akhirnya pria apa? Goals berikutnya. Apa goals berikutnya? Karir. Benar nggak? Apapun itu. Akhirnya dia fokus ke situ. Sedangkan si wanita dulu dia begini, sekarang dia kenapa begini? Dia tidak cinta lagi sama diriku. Tidak, bukan dia tidak mencintai kita, tetapi goalsnya udah berbeda. Karena perbedaan ini itu yang harus juga dimengerti oleh pria. Kenapa wanita akhirnya kesannya menyebalkan? Aku kan kerja, mana gue sanggup lagi memperhatikan lu seperti dulu kan begitu akhirnya konflik yang terjadi. Mengertilah bahwa wanita butuh itu. Gitu. Akhirnya mungkin pria ini sibuk dengan apa? Mungkin sibuk dengan hobinya, karena dia sudah dapat wanita itu. Tapi karena kita harus mengerti bahwa wanita butuh itu. Mengertilah. Mungkin tidak 100% seperti waktu pendekatan menunjukkan kasih sayang itu, tetapi jangan berkurangnya sampai drastis banget. Berubahnya drastis banget. Karena saya mengerti bahwa pria harus mencapai goals berikutnya. Itu mungkin karir atau apapun itu. Hobi. Makanya pria banyak suka misalnya hobi ikut klub sana, klub sini, misalnya klub mobil tua. Itu kan karena laki-laki itu suka begitu. Beda sama kita wanita. Seperti itu. Jadi tapi perbedaan ini harus dimengerti. Jadi misalnya pria di sini, wanita di sini, ini diturunkan sedikit, ini dinaikkan sedikit. Supaya nyambung gitu. Oh ya, istriku butuh ini. Kita pun jangan juga si pria juga dibatasi. Pokoknya kamu nggak boleh ketemu sama teman-teman kamu. Teman bola kamu kalau main bola lupa aku. Juga jangan. Ada apa istilahnya kompromi. Menimbulkan toksik tadi kayak. Yes, supaya meminimalisir toksik yang terjadi. Pokoknya jujurlah, bertanggung jawab. Dan satu hal, di dunia konseling Kristen, pada saat Allah menciptakan pria, saya katakan pria, ada, benar tidak? Allah memberi mandat ya istilahnya kepada si. Kalau Alkitab katakan manusia, padahal di situ Hawa belum. Apa Allah peliharalah, benar nggak? Kepada Adam, jangan kau makan buah yang di tengah. Itu kepada Adam, Hawa belum diciptakan. Apa artinya? Male ego itu Allah beri kepada pria. Artinya apa? Saya sebagai konselor Kristen mengatakan, pria berapapun gajimu, kamu wajib kerja. Berapapun gaji. Tetapi wanita, apabila engkau dan suamimu sama-sama kerja, katakanlah wanita gajinya lebih tinggi, jangan pernah engkau sepele. Supaya tidak timbul toxic masculinity. Jangan engkau sepele. Intinya adalah pria itu
harus bekerja, apapun itu. Walaupun istrinya dokter, dia minimal jadi tukang ojek. Harus bekerja. Karena apa? Karena memang begitu yang Allah ciptakan. Kembali ke awal. Harus bekerja. Gimana Bang? Dengan jawabannya aku udah menjawab pertanyaan apa belum? Menjawab sekali. Jadi kalau yang aku tangkap sih dari segmen kita yang kali ini tentang toxic masculinity, ini aku juga jadi belajar banyak banget nih dari pertanyaan teman-teman, dari sharingnya Kaku, bahwa sebenarnya toxic masculinity itu adalah sesuatu yang dari dulu udah ada, udah terbentuk dari laki-laki itu kecil, karena memang mungkin orang tua udah mendoktrin bahwa sebagai pria tuh harus kuat, harus bisa ngelindungin keluarganya, jagain adik-adiknya, mungkin udah punya adik. Jadi itulah yang akhirnya terbawa sampai mereka tumbuh besar, dan aku akuin sih memang kayaknya hampir semua keluarga mendidik anak laki-lakinya seperti itu. Dan kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya ya sebagai laki-laki juga kita tetap harus tetap bisa sih mengekspresikan diri, mengatur penempatan emosi kita tuh, kita kiranya momen mana yang kita bisa menampilkan emosi kita seperti tadi Daniel udah jelasin, atau aku setuju sih. Karena memang yang namanya manusia tuh nggak mungkin yang namanya nggak menunjukkan emosinya, tapi kita harus tahu tempat dan kondisi untuk menunjukkannya. Dan aku mau terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah join nih di segmen ini, dan Kaku yang udah sharing banyak banget. Dan akhirnya aku juga jadi lihat ya kalau toxic masculinity itu tuh nggak cuma sekedar anggapan masyarakat bahwa cowok nggak boleh ini, cowok nggak boleh itu, tapi ternyata tuh lebih daripada itu ya. Banyak aspek-aspek yang akhirnya menyinggung juga ke kesetaraan gender nih teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman stay tune juga di episode selanjutnya, kita akan bahas nih tentang kesetaraan gender dan feminisme. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus YouTube GBKP Tanjung Priok, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dah.